Selamat datang di Tanah Toraja, destinasi wisata alam adat budaya dengan segala kearifan lokal yang mendunia. Tanah Toraja wisata eksotik dan unik di Sulawesi, berada di atas ketinggian kurang lebih 1.600 mdpl. Bentangan pegunungan dan lembah yang hijau berpadu dengan rumah adat Tongkonan yang memukau. Bundaran Kolam Besar Makale, tempat berinteraksi masyarakat Toraja dengan wisatawan, pusat kegiatan dan aktivitas, juga aneka kuliner dan kerajinan tangan khas Toraja. Tampak bangunan di atas bukit di sekitar Bundaran Kolam Besar Makale menambah keindahannya. Anda bahkan dapat menemukan patung tertinggi di dunia. Di atas Bukit Buntu Burake. Berjarak sekitar 5 km dari pusat Makale menuju gerbang patung. Dari atas bukit Anda dapat melihat hamparan lembah hijau dikelilingi perbukitan dan merasakan hembusan angin menerpa wajah. Untuk sampai di puncak Anda harus menaiki ratusan anak tangga. Tantangan yang berat tapi akan terbayar dengan keindahannya. Selanjutnya, ke Desa Wisata Kolesawagan Tanah Toraja. Anda akan disambut dengan meriah tarian khas budaya Toraja, tarian Patira, tarian Pagelu, tradisi Malumbuk, serta disuguhi makanan dan minuman kuliner khas Toraja. Berada di ketinggian 1.300 mdpl di kaki Gunung Sadoko dengan jarak tempuh dari pusat Makale sejauh 33 km, Anda akan melihat langsung kerajinan tangan dan tenunan sanggar tari, manik-manik, tanaman bambu, legenda Pak Doran, dan pembuatan bubuk kopi secara tradisional. Desa Wisata Kolesawagan terdaftar 50 besar anugerah desa wisata terbaik di Indonesia tahun 2021. Berjarak kurang lebih 16 km dari pusat Makale, Rantepao, ibu kota Kabupaten Tanah Toraja. Rantepao memiliki segudang pesona alam dan budaya. Pusat budaya suku Toraja sekaligus gerbang saat Anda menyambangi keindahan dan kemegahan budayanya. Bersiaplah untuk memulai petualangan dan wisata yang mengesankan di kota ini yang dikelilingi perbukitan dan puncaknya senantiasa ditutupi kabut. Setiap bulan Juni dan Desember adalah bulan meriah berlangsungnya upacara kematian Rambu Solo. Upacara Rambu Solo diadakan oleh seluruh lapisan masyarakat Tanah Toraja. Tak hanya kaum bangsawan saja, biasanya upacara dimulai siang hari setelah pukul 12.00 saat matahari mulai menurun. Rangkaian acara Rambu Solo, mulai prosesi penyambutan tamu, keluarga besar penyelenggara acara mengenakan baju seragam putih, penanda keturunan bangsawan. Kemudian tarian kematian Mabadong yang dibawakan oleh sekelompok orang yang berbaju dan bertopi hitam, diiringi kawanan pemusik pemukul gong. Selain itu, tradisi Tedong Silaga atau tarung kerbau sebagai hiburan bagi para tamu. Tedong Silaga juga mengundang kepada semua orang yang datang untuk melagakan kerbau mereka.
Dalam upacara itu, semua orang boleh hadir, tak peduli siapa dia atau dari mana ia berasal. Ia bersama semua tamu dapat menyantap makanan yang disuguhkan oleh keluarga almarhum. Tradisi manene atau membersihkan mumi leluhur suku Toraja. Tradisi ritual manene merupakan salah satu tradisi warisan nenek moyang suku Toraja yang hingga kini masih dilestarikan. Upacara manene setiap 3 tahun sekali pada bulan Agustus setelah musim panen. Dunia mengenal Toraja sebagai penghasil kopi kualitas terbaik dengan karakteristik khas yang unik atau disebut selebar kalosi yang dikenal di kalangan pecinta kopi yang telah diekspor dengan kopi gayo dan kopi luwak. Cita rasa kopi Toraja sangat nikmat dan khas, tumbuh subur di ketinggian mencapai kurang lebih 1.500 mdpl yang memiliki aroma rasa wangi yang khas. Pengolahan papiyong oleh masyarakat Toraja. Masakan khas Toraja ini terdiri atas daun miana dicampur dengan ayam kampung atau ikan mas yang dipisahkan dari tulang-tulang dan dicabik-cabik bercampur dengan parutan kelapa dan bumbu kuning dari campuran rempah-rempah khas Toraja. Kemudian keseluruhan olahan dimasukkan ke dalam bumbu dan dibakar. Salah satu kearifan lokal yang terus dilestarikan sampai sekarang, mengambil air minum pakai bambu, panen padi dan membawanya pulang ke rumah tongkonan beramai-ramai. Kerajinan tangan terampil penuh kreativitas masyarakat Toraja dengan membuat aksesoris pakaian sebagai simbol suku Toraja. Pago-Pago merupakan kawasan wisata kebun kopi dan beragam hasil bumi lainnya, pohon pinus yang memiliki ukuran besar menjulang tinggi dengan kesejukan udaranya. Fasilitas Pago-Pago, arena bermain outbound, flying fox, mengamati cara berkebun, memetik buah-buahan atau sayuran yang ditanam di wisata agro ini. Rantai Pao memiliki segudang pesona alam dan budaya, terus berupaya menjadi pusat budaya suku Toraja. Beragam budaya dan tarian disajikan pada setiap acara kebesaran. Jarak tempuh dari Rantai Pao ke Ketekesu sekitar 5 km, wisata adat Ketekesu yang berusia ratusan tahun terdaftar sebagai cagar budaya dari UNESCO dan meraih gelar kampung adat terpopuler di Anugerah Pesona Indonesia tahun 2017 silam. Terdapat kuburan kuno yang berada di dalam lubang tebing. Anda akan merasakan nuansa mistis dengan melihat tulang belulang leluhur masyarakat Toraja. Memiliki bangunan unik dan semua menghadap utara sebagai lambang asal muasal leluhur tanah Toraja ini. Kampung adat Ketekesu di Toraja sebagai pusat penghasil kerajinan berupa ukir, pahat, dan lukisan. Terletak 7 km dari selatan kota Rantai Pao, objek wisata Londa
hanya marga Tolengke yang bisa dikuburkan di sini. Kuburan keluarga terbesar di Toraja Utara juga dikenal dengan kuburan gantung. Peti jenazah yang ada tidak dikuburkan, tapi hanya diletakkan begitu saja. Tidak tampak aura horor dan tidak berbau. Meski banyak tengkorak yang berserakan dan peti-peti yang berumur ratusan tahun, dan masih memiliki hubungan keluarga terhadap jasad orang-orang yang dimakamkan di dalam goa. Di depan area Goa Londa terdapat banyak sekali patung yang menyerupai wajah asli orang yang meninggal. Berada di ketinggian 1.300 mdpl, puncak Lolai Negeri di Atas Awan berjarak sekitar 20 km dari Rantepao. Suguhan pemandangan hamparan persawahan yang menghijau, ditambah eloknya barisan perbukitan yang membentang dan gundukan awan putih yang mempesona. Keindahan landscape alam terasa eksotis. Sembari duduk santai di teras rumah adat Toraja, barisan tongkonan dinamakan tongkonan lempe sambil menikmati kopi khas Toraja. Terdapat homestay, wisatawan juga bisa mendirikan tenda jika tak ingin melewatkan sunrise. Untuk yang ingin mencari keheningan suasana alam, berkunjung ke kolam Limbong, telaga ini letaknya 2 km dari kota Rantepao. Pemandangannya sangat epik, tebing, batu cadas, dan air telaga berwarna hijau toska. Fasilitas kolam bersepeda air sambil melihat rindangnya pepohonan, kicauan burung yang merdu. Suara kerbau pun tak henti saling berganti. Ditambah riuhnya para pembeli dan penjual saling menimpali pembicaraan, membuat pasar ini sangat ramai. Tanah lapang dipadati dengan kerbau dan dikelilingi gazebo sebagai tempat transaksi dan istirahat. Semua jenis kerbau bisa ditemukan di pasar ini, dari yang harga terendah sampai ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Banyaknya kerbau yang diperjualbelikan di sini menjadikan pasar ini sebagai pasar kerbau terbesar di dunia.